Perkenalkan, nama saya Wita Meliana Bruginting. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai tugas perkembangan remaja. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tugas perkembangan. Tugas perkembangan menurut Robert J. Hafimus, tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu. Jika berhasil dalam melaksanakan tugas tersebut, akan menimbulkan rasa bahagia dan akan membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas selanjutnya. Akan tetapi jika gagal dalam menyelesaikan tugas perkembangan tersebut, akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya. Tugas perkembangan remaja. Menurut Hafimus, tugas perkembangan remaja dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Dan yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan secara efektif. Yang keempat, mencari kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kebebasan ekonomis. Yang keenam, memilih dan menyiapkan lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, persiapan memasuki kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang penting untuk kompetensi kewarganegaraan. Yang kesembilan, mencapai dan mengharapkan tingkah laku sosial yang bertanggung jawab. Yang kesepuluh, memperoleh suatu himpunan nilai-nilai dan sistem etika sebagai pedoman tingkah laku. Nama saya Zaidan Irfan Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan dewasa dan orang tua. Batasan usia pembagian masa dewasa. Batasan memasuki masa dewasa. Dari segi hukum, bila orang dewasa itu telah dapat dituntut tanggung jawabnya atas perbuatannya. Batas memasuki masa dewasa dari segi pendidikan, bila mencapai kemasakan kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil ajar atau latihan. Batasan memasuki masa dewasa dari segi biologis bila diartikan suatu keadaan pertumbuhan dalam ukuran tubuh dan mencapai kekuatan maksimal serta siap berproduksi. Batasan memasuki masa dewasa segi psikologis bila ditinjau dari status keadaan dewasa telah mengalami kematangan. Kita masuk ke ciri khas perkembangan dewasa dini. Usia reproduktif. Masa siap menjadi orang tua dan mengasuh anak. Usia memantapkan letak kedudukan dalam pola hidup, misal dalam dunia kerja, perkawinan, dan memainkan peran sebagai orang tua. Lanjut, kita masuk ke tugas perkembangan masa dewasa dini. Memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri, mulai hidup dalam satu keluarga, pasangan dan anak, belajar mengasuh anak, mengelola rumah tangga, mulai bekerja dan membangun karir, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara, bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial. Ciri khas perkembangan dewasa madya. Masa yang ditakuti, adanya perubahan yang menuju kemunduran, masa transisi. Masa dewasa merupakan transisi mengalami kemunduran. Masa penyesuaian, adanya penyesuaian terhadap kondisi yang berubah. Masa keseimbangan dan ketidakseimbangan. Keseimbangan dialami oleh mereka yang berusia setengah umur namun masih mengalami kegoncangan dalam penyesuaian diri. Tugas perkembangan dewasa madya. Tugas perkembangan masa dewasa madya dapat dibagi menjadi 4, yaitu tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian terhadap keadaan fisiologisnya. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan adanya perubahan minat berkaitan dengan aktivitas sosial sebagai warga negara atau yang minat yang berkaitan dengan hobi.
Ketiga, tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian jabatan atau pekerjaan. Yang keempat, tugas perkembangan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Perkembangan fisik dewasa dini. Puncak kemampuan fisik dicapai pada usia 18 hingga 30 tahun. Kesehatan baik, perlu memperhatikan nutrisi dan pola makan, olahraga, dan ketergantungan terhadap obat dewasa madya. Kesehatan menjadi persoalan utama karena perubahan fisik. Daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada tahun, aliran darah ke mata berkurang, stabilitas emosi dan kepribadian berkaitan dengan penurunan kesehatan. Perkembangan kognitif. Beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa. Tahap mencari prestasi terjadi pada masa dewasa awal, berkaitan dengan perencanaan masa depan atau karir dan memperoleh pengetahuan. Dan tahap tanggung jawab. Kemudian, perkembangan emosi, sosial, dan moral. Dewasa dini. Perkembangan emosi, sosial, dan moral pada dewasa dini sangat berkaitan dengan perubahan dari masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Minat menjadi fokus pada masa usia dini. Kondisi yang mempengaruhi perubahan minat, perubahan kondisi kesehatan, perubahan status sosial, perubahan pola kehidupan, perubahan nilai, perubahan status pernikahan, menjadi orang tua, tekanan dan lingkungan. Perkembangan emosi, sosial dan moral. Dewasa madya. Perkembangan emosi, sosial dan moral pada masa dewasa madya berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pernikahan dan cinta. Individu berada pada kestabilan. Sindrom sarang kosong terjadi karena anak-anak mulai meninggalkan orang tuanya. Berhubungan persaudaraan dan persahabatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Tugas-tugas perkembangan dalam masa anak-anak. Tugas-tugas perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, tugas-tugas perkembangan dalam masa bayi dan masa kanak-kanak awal. Yang pertama, belajar berjalan. Yang kedua, belajar makan makanan padat. Yang ketiga, belajar mengendalikan buang air kecil dan besar. Yang keempat, belajar membedakan jenis kelamin dan menghargainya. Yang kelima, memperoleh keseimbangan psikologis. Yang keenam, menyusun konsep sederhana tentang realita sosial dan realita fisik. Yang ketujuh, belajar menjalin hubungan secara emosional antara dirinya dengan orang tua, saudara-saudara, dan orang lain. Yang kedelapan, belajar membedakan antara hal yang benar dengan yang salah dan mengembangkan hati nurani. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan dalam masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, belajar tentang keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan yang ringan-ringan atau mudah. Yang kedua, membentuk sikap-sikap sehat terhadap dirinya demi kepentingan organisme yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar untuk bergaul dan bermain bersama dengan teman seusia. Yang keempat, belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya sebagai wanita atau pria. Yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan menghitung. Keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan ukuran nilai-nilai. Yang kedelapan, mengembangkan sikap-sikap dalam memandang kelompok sosial, dan lembaga masyarakat. Yang kesembilan, belajar ketangkasan fisik untuk bermain. Yang kesepuluh, belajar membebaskan ketergantungan diri. Dan kesebelas, mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Sekian tentang tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak. Terima kasih.